saya Ratna Dewi dengan nomor UKG 2015 016 365 dan NIM 869060 123 135. Program Studi Pendidikan Matematika PPG Daljab kategori 1 angkatan 3 LPTK Universitas Wiralodra, instansi mengajar di SMK Negeri 1 Kandang Haur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sikap berdiri terlebih dahulu. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap semangat, Mesaka hebat, mantap. Ya, sebelum Ibu ya memulai pembelajaran kita kali ini, silakan dipersilakan kalian untuk duduk kembali dan KM berdoa terlebih dahulu. Ya, belum belajar karena topiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, hari ini siapa yang nggak masuk? Nihil. Oke, alhamdulillah ya kami ucapkan nihil. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini ya, sebelum kalian diperintahkan ya untuk aktivitas pada pembelajaran kita kali ini ya, yang pertama Ibu akan cashback ya, mengulas kembali dari materi yang sudah kalian terima mengenai apa yang kemarin materinya? Ya. Statistika ya, statistikanya diagram Diagram kata, diagram lingkaran, diagram garis, dan tabel distribusi frekuensi. Oke, itu semuanya merupakan penyajian dan data yang ada pada suatu statistika. Ini adanya suatu kesepakatan ya untuk aktivitas pembelajaran terlebih dahulu, di mana aktivitas pada pembelajaran kita kali ini ya, yaitu mengenai statistika ya, statistika data tunggal dan juga data berkelompok ya, di mana di sini menggunakan model pembelajarannya adalah problem based learning ya. Nah, kemudian pada problem based learning ini yang pertama nanti kalian akan diberikan suatu masalah ya yang tertulis dan dijawab dengan Google Form. Ya, jadi nanti kalian siapkan HP-nya ya, handphonenya. Terus yang kedua, nah jawaban yang benar dari Google Form akan diambil 4 orang jawaban pertama yang menjawab benar. Ya, jadi kalau misalkan ada penjawab pertama yang benar, ya berarti 4 orang itu akan dijadikan sebagai tutor sebaya. Ya, dimana silakan nanti dari keempat anak yang menjawab benar itu memilih masing-masing anggotanya ya untuk dijadikan teman diskusi. Seperti itu ya. Nah, terus lagi yang ketiga, nah baru ya kalau misalkan sudah ada dari kalian untuk dijadikan tutor sebaya, nah membentuk kelompok untuk berdiskusi memecahkan masalah yang ada di LKPD dengan masing-masing kelompoknya 5 orang. Nah, 4 orang yang menjawab pertama dijadikan tutor sebaya ya. Terus lagi, nah yang keempatnya LKPD yang sudah dikerjakan nanti masing-masing perwakilan kelompok ya untuk mempresentasikan hasilnya dan dari kelompok lain boleh menanggapi. Ya, jadi kalau misalkan kalian sudah selesai, nanti ada dari perwakilan tiap kelompoknya itu
dibagi dengan banyak data. Ini Mean ya. Rumus Mean itu di sini ada huruf X ya. X-nya itu boleh menggunakan X kapital atau juga boleh menggunakan X kecil. Ya, X kapitalnya juga boleh di atasnya dikasih strip atau juga tidak dikasih strip. Itu menandakan suatu Mean ya. Yang penting kalau rumus Mean pada data tunggal ya, itu adalah jumlah ya, jumlah dari data yang ada dibagi banyaknya data. Nah, terus ini keterangannya nih. Ya, keterangannya bahwa X di atasnya ada tanda strip itu menyatakan X bar. Ya, atau rata-rata ya, dengan ini dibacanya apa kira-kira? Sigma ya. Sigma X ini menyatakan jumlah data dan E-nya adalah banyak data. Ya. Itu data tunggal. Nah, ini contohnya. Ya, contoh untuk data tunggal itu ada seekor ayam menghasilkan telur dalam 7 hari sebanyak 2,2, 3, 3, 4, 5 dan 3 ya. Maka berapakah rata-rata telur yang dihasilkan dalam 7 hari? Nah, silakan kalian pahami terlebih dahulu untuk jawabannya. Ya, bahwa di situ tertera dari banyaknya telur yang ada, ya tinggal kalian jumlahkan saja. Ya, berarti dari angka 2 yang pertama sampai dengan 2 angka yang terakhir itu kalian jumlahkan, kemudian dibagi dengan 7 ya, sehingga menghasilkan 3 ya, itu. Ini Mean data berkelompok ya. Dimana mempunyai rumus X atau X bar ya, X ini X kapital sama dengan sigma Fn dikalikan dengan Xn. Jadi Fn-nya itu ya silahkan dikalikan dengan Xn. Setelah itu apabila sudah dikalikan, nanti hasil akhirnya dijumlahkan sejumlah banyaknya kelas ya, sehingga untuk mencari data berkelompok ini pada Mean rumusnya X sama dengan jumlah atau sigma dari Fn dikalikan Xn dibagi dengan jumlah Fn. Ya, untuk keterangan bahwa X itu tidak lain adalah X bar dengan nilai rata-rata ataupun Mean. Terus lagi ada jumlah atau sigma Fn dikali Xn, ini menyatakan jumlah data ya. Terus ada lagi Xn. Xn ini menyatakan nilai tengah. Nah, dan yang terakhir ada jumlah Fn atau sigma Fn, ini menyatakan jumlah frekuensinya. Nah, untuk contoh soal yang ada pada Mean data berkelompok adalah Senin kemarin itu Pak Panji mendapat tinggi badan peserta didik kelas 10 BCP 2 SMK Negeri 1 Bandang Haur. Nah, hasil yang didapatnya itu adalah ada tinggi badan peserta didik pada banyak kelas yang pertama itu ada 156 cm sampai dengan 160 cm, di mana frekuensinya adalah 6. Nah, pada banyak kelas yang kedua itu 161 cm sampai dengan 165 cm, frekuensinya adalah 10. Nah, pada banyak kelas yang ketiga itu ada 166 cm sampai dengan 170 cm, frekuensinya adalah 8. Dan banyak kelas yang terakhir atau banyak kelas yang keempat ada 171 cm sampai dengan 175 cm, yang frekuensinya adalah 4. Yang ditanyakan berapakah nilai-nilainya? Ya, untuk jawabannya yang pertama kali ambil yang tadi di soal, silahkan kalian tuliskan ulang, akan tetapi ada kolom tambahan yaitu Xn dan juga Fn dikalikan dengan Xn. Ya,
XN ini adalah nilai tengah. Nah, untuk Fn dikali Xn ini berarti Fn-nya adalah frekuensi, Xn-nya adalah nilai tengah. Nah, sehingga kalau pada tinggi pada peserta didik pada banyak kelas yang pertama itu didapatkan nilai tengahnya adalah 158 cm. Ya, ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari 156 ditambahkan dengan 160 dan kemudian dibagi dengan 2, ya, sehingga didapatkan nilai tengahnya adalah 158. Nah, untuk menentukan nilai tengah berikutnya, ya, nilai tengah pada yang kedua, ketiga, dan keempat tinggal disesuaikan dengan banyak kelas yang ada pada tinggi badan peserta didik. Ya, nah kalau misalkan banyak kelasnya ada 4, maka untuk nilai tengahnya juga ada 4. Nah, akan tetapi untuk nilai tengah ini didapatkan dari panjang kelas pada masing-masing banyak kelasnya. Ya, nah di sini kan 156 sampai dengan 160, sehingga didapatkan panjang kelasnya adalah 5. Dihitungnya dari mana? Dari 156, 157, 158, 159 sampai dengan 160, ya, sehingga didapatkan panjang kelasnya dari masing-masing banyak kelas ini adalah 7. Sehingga untuk nilai tengahnya, apabila nilai tengah pada banyak kelas yang pertama ini sudah ketemu, maka ke bawahnya karena panjang kelasnya 5, tinggal semuanya ditambahkan dengan 5. Nah, sehingga pada banyak kelas yang kedua nilai tengahnya 163, banyak kelas yang ketiga adalah 168, dan juga pada banyak kelas yang ketiga adalah 170 ini. Nah, untuk kolom yang terakhir, silakan kalian kalikan antara frekuensi dengan nilai tengahnya, ya, sehingga untuk banyak kelas yang pertama didapatkan hasil frekuensi dikalikan nilai tengahnya 948 dari 6 kali 158. Untuk banyak kelas yang kedua dari 10 dikalikan 163 itu didapatkan 1630. Nah, banyak kelas yang ketiga ada 8 dikalikan dengan 168, sehingga untuk Fn dikali Xn nya memperoleh 1344. Dan pada banyak kelas yang keempat yang ada angka 4 di frekuensinya, nilai tengahnya adalah 173, sehingga didapatkan hasil Fn kali Xn nya adalah 692. Nah, nanti dari 948 sampai dengan 692 ini kalian jumlahkan, ya, sehingga diperolehlah bahwa pada data kelompok ini untuk pemilahnya adalah 4614. Ini didapatkan dari 948 ditambahkan 1630 ditambahkan 1344 dan ditambahkan 692, sehingga didapatkan 4614. Nah, dibagi dengan 28 ini diambil dari jumlah frekuensi, ya, 6 ditambah 10 ditambah 8 ditambah 4, sehingga menghasilkan 28, ya. Untuk hasil akhirnya bahwa X atomnya pada data berkelompok ini adalah 4614 dibagi dengan 28, sehingga menghasilkan 164,79 cm. Nah, ini ya, setelah kalian sudah, ya, melihat dari materi yang barusan, nah sekarang coba HP-nya dibuka. Nanti Ibu akan kirim, ya, lewat WA group. Nah, sekarang silakan dari keempat yang sudah menjawab, diantaranya Novita, Dini, Cika dengan Safira, ya. Nah, silakan
silakan dari kalian siapa dulu yang siap kira-kira? Atau ibu tunjuk? Tunjuk. Coba isikan dulu aja.
katanya FI, XI itu sama saja dengan XI, FI karena berlaku sifat komutatif ya. Gimana ke? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan atau berpendapat lain? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, tepuk tangan dulu buat setelah dari hasil presentasi yang sudah kalian kerjakan dan juga kalian sudah mempresentasikannya ya lewat tulisan dan juga lewat lisan ya, kalian evaluasi, dilihat apakah dari keempat kelompok itu ada yang sama atau ada yang berbeda ya. Kalau misalkan ada yang berbeda, silakan utarakan yang berbedanya itu bagaimana, silakan. Ada yang mau? Oke, namanya siapa saya? Oh, Nur Hasanah. Gimana, No? Jawaban tiap-tiap kelompok mempunyai hasil akhir yang sama, akan tetapi mempunyai langkah yang berbeda. Salah satunya kelompok Mijika dan ini, yaitu dilihat dari soal nomor pertama, kelompok ini jawabannya dijabarkan kalau kelompok Mijika disimpan. Oke, tepuk tangan ya buat. Ya, sekarang Ibu akan memberikan evaluasi ke kalian. Apakah materi yang sudah disampaikan ya itu mengena tidak ke kalian? Sudah disiapkan semua kan ya HP-nya ya? Sudah. Oke, dilihat WA grupnya. Nah, dari hasil yang sudah kalian presentasikan ya, sudah kalian jawab, kemudian ada pretest juga, ada post-test juga, dapat disimpulkan bahwa antara mean data tunggal ya dengan data berkelompok itu ya, meskipun ya namanya sama-sama mean, akan tetapi mempunyai rumus yang berbeda. Ya, kalau pada mean data tunggal itu kalian tidak usah mencari nilai tengah atau XI. Ya, untuk notasi silakan apa saja. Ya, yang penting hasil akhirnya benar. Ya, jadi kalau mean data tunggal itu tanpa mencari XI atau nilai tengah. Tapi kalau misalkan mean pada data berkelompok itu harus adanya XI atau nilai tengah. Ya, terus juga kalau misalkan datanya menggunakan data tunggal, tinggal dari data yang ada, ya angka-angka yang sudah tertera itu dijumlahkan semua. Nah, kemudian dibagi dengan banyaknya data itu ada berapa? Itu kalau data tunggal. Tapi kalau misalkan data berkelompok, ya setelah XI-nya atau nilai tengahnya sudah ada, kemudian dari XI itu silakan kalian kalikan dengan frekuensinya. Nah, setelah sudah dikalikan antara XI dengan FI atau ya FI kali XI, FI dengan XI, XI dengan FI itu sama saja ya. FI XI, XI FI itu sama saja. Ya, karena tadi berlaku sifat komutatif ya. Setelah dikalikan nanti dijumlahkan dari interval yang pertama ya, atau dari kelas yang pertama sampai dengan kelas yang terakhir, kelas yang bawah dijumlahkan. Ya, sehingga hasil penjumlahannya itu berapa yang sudah dikalikan baru dibagi dengan dihitung banyaknya frekuensi itu dari atas sampai bawah itu ada berapa. Ya, sehingga menghasilkan jumlah dari FI XI dibagi jumlah FI atau jumlah frekuensinya. Itu ya kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini. Nah, sekarang Ibu mau tanya ya, setelah kalian yang mempelajari mengenai statistika
dan nanti memperoleh nilai yang bagus ya, sehingga untuk pembelajaran kita kali ini kalian ya sudah mencapai berkembang sesuai dengan harapan. Jadi nilainya itu sudah bagus, nilainya itu sudah memenuhi KKM ya, atau nilainya itu sudah memenuhi target ya, jadi ya semuanya lulus itu ya. Alhamdulillah ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya masih mengenai statistika ya, akan tetapi sub pokok bahasanya berbeda ya, mengenai median, data tunggal dan data berkelompok itu ya. Oke, sekian saja dari Ibu ya. Silakan KM Jin untuk berdoa. Disesuaikan dengan tempat yang sekarang juga nggak apa-apa. Yang penting kalian dalam berdoa yang khusyuk ya. Siap sebelum pulang. Baiknya berdoa dulu. Nanti pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.